Tetapi kau iblis tidak bisa menyentuh hambaku yang beriman. Artinya diskotik dalam taraf yang dibolehkan ya oleh FKUB? Bukan dibolehkan. Itu urusan pemerintah kota, Pak. Kalau saya kapasitasnya, FKUB tidak berbicara itu ya. Kapasitas pribadi saya sebagai pendiri Kota Serang, ya kalau kemudian maksiat itu tetap ada, lalu tumbuh di mana-mana, misalnya saya dapat informasi di Rawu, ya, tempat diskotik gitu, itu kan madorotnya lebih besar. Kenapa madorotnya lebih besar, Pak Ihsan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi bersama saya dalam program Bincang-Bincang di Banten Podcast. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan berada dalam jalan yang benar. Sahabat, sesi kali ini saya pikir satu sesi yang luar biasa ya, karena baru pertama podcast Ketua FKUB Kota Serang akan memaparkan satu program, persoalan, gagasan dan tantangannya, karena belum ada satu talk show seperti ini untuk Ketua FKUB Kota Serang dimanapun ya Pak Kiai. Dan satu kebanggaan tentu saja, sesi kali ini juga langsung dihadiri oleh Pak Kiai Matin, Ketua FKUB Kota Serang, Forum Kerukunan Umat Beragama. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Kiai, ini jagat maya terutama di Kota Serang seolah-olah tersentak dan kaget gitu Pak Kiai. Yeah. Oh, tiba-tiba Pak Kiai Matin jadi Ketua FKUB, ini gimana ceritanya Pak Kiai? Yeah. Karena kalau dibaca di media kan ada yang terima ada yang enggak. Gimana tuh prosesnya Pak Kiai? Saya kurang paham ya, bahwa saya sebetulnya kalau dalam konteks pergaulan memang akrab ya dengan berbagai keyakinan. Yeah. Dalam hal FKUB, sesuai dengan SKB 2 Menteri itu, pemerintah daerah itu menjadi mandatori. Dan FKUB itu kepengurusannya, SK-nya, itu oleh pemerintah setempat. Kalau provinsi ya gubernur, kalau kabupaten kota ya bupati atau wali kota. Yeah. Saya kebetulan ya ditunjuk dan di-SK-kan oleh wali kota Serang. Yeah. Itu saja sih. Nah Pak Kiai, apa sih Pak Kiai lihat dari persoalan kerukunan umat beragama terutama di Kota Serang? Ada persoalan apa, kemudian tantangan ke depannya seperti apa, dan ada kekhawatiran nggak terhadap persoalan moderasi beragama, kemudian toleransi, dan sebagainya? Iya, sejatinya di Kota Serang, saya coba ingin meneruskan apa yang telah dirintis oleh para pendahulu. Kota Serang ini sejak dulu kan jadi ibu kotanya Banten, yaitu misalnya Kresidenan adanya di Serang. Kota Serang sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang tentunya. Kita lihat toleransi yang telah dibangun oleh para pendahulu itu tidak perlu diucapkan sebetulnya, tetapi bisa dilihat secara faktual. Bagaimana Masjid Agung Banten berdampingan dengan kelenteng, misalnya. Gereja berdampingan dengan masjid. Yeah. Nah, kekinian
kehidupan umat beragama menghadapi dunia teknologi, informasi yang begitu bebas, begitu semakin maju, upaya untuk terus mengikat kerukunan kehidupan umat beragama ini menjadi hal yang sangat penting. Mengapa? Karena kadang-kadang agama itu tumbuh dari emosional. Isu yang sangat mudah dibakar, ya isu agama. Sementara kita sebagai satu nusa, satu bangsa, sebagai masyarakat Indonesia yang tentu dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Ya. Itu Pak Ihsan. Nah, Pak Kiai, ada dua isu sensitif yang mesti saya konfirmasi ke Pak Kiai Martin. Yang pertama, apakah dengan kepemimpinan Pak Kiai Martin ini akan menjamin bahwa ada kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah agama lain di Kota Serang? Apakah FKUB nanti akan mendukung? Yang kedua, bagaimana dengan potensi radikalisme di Kota Serang? Itu dia. Pada dasarnya kan negara membebaskan orang siapapun, warga negara Indonesia, untuk melaksanakan ibadahnya. Ya, itu dulu rumusnya. Lalu dengan sebagai warga negara, pemeluk agama dibebaskan untuk melaksanakan ibadahnya, tentu ada sarana dan prasarananya. Persoalannya, biasanya kita masih terpaku oleh mayoritas dan minoritas. Maka kebebasan itu tentu juga harus mempertimbangkan situasi daerah. Kearifan lokal tetap harus terjaga. Justru ini memang sebuah tantangan yang menarik bagi saya. Karena tadi kadang-kadang memahami agama, banyak orang melebihi Tuhannya. Padahal kita ini sebagai pemeluk bukan pencipta agama. Nah, sebagai pemeluk dalam memahami agama terkadang lupa diri. Seolah kita memaksa orang lain untuk ikut ke kita, atau kita memaksa orang lain untuk tidak menyentuh kita. Bahwa kemudian masing-masing pemeluk agama meyakini akan kebenaran agamanya, yaitu memang harusnya seperti itu. Tetapi kemudian dari sisi kemanusiaannya, itu tidak boleh kemudian agama dijadikan landasan untuk membenci pemeluk agama lain. Bagi saya misalnya selaku muslim, perdebatan agama, perbedaan agama ini sudah selesai. Perbedaan agama sudah selesai? Sudah selesai. Kenapa? Sebab sejak dahulu kala, sejak zaman Rasulullah, perbedaan agama itu tetap ada. Ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Tapi sekarang lagi rame-ramenya perdebatan perbandingan antara agama sekarang pakai di media. Nah itu. Makanya kalau saya kan sesuatu yang diperdebatkan itu tidak melahirkan solusi apapun dan tidak akan pernah bisa menyatu gitu. Yang nggak mesti diperdebatkan. Pakai ada satu statement pakai yang menarik nih mengenai pendirian rumah ibadah lain di Kota Serang. Pakai mengatakan itu hak, kebebasan, tapi juga terikat oleh warisan budaya lokal. Artinya apa Pakai? Artinya begini, umat Islam sendiri
mendirikan masjid itu ada aturan sebetulnya. Di dalam fikih Islam itu ada aturan. Karena awalnya didirikan masjid itu untuk menampung jamaah yang lebih besar, yaitu pada sholat Jumat. Sebab ibadah umat Islam di rumah pun bisa. Di tempat sendirian pun bisa gitu lah. Tetapi ada ibadah mingguan yang memang itu harus dilakukan secara berjamaah. Ketika masjid itu masih tertampung di dalam satu wilayah perkampungan yang masyarakatnya di masjid itu masih bisa menampung masyarakatnya, ya sebetulnya tidak boleh mendirikan masjid. Kenapa? Karena ini akan merusak jamaah yang tadinya banyak menjadi sedikit terpecah belah. Agama sendiri mengatur tentang tata cara itu agar tetap umat beragama ini utuh. Maksud saya yang tadi itu, misalnya agama lain, apakah sebagaimana urgennya mereka mendirikan rumah ibadah? Berapa jumlah pemeluknya di satu daerah itu? Itulah sebabnya pemerintah melalui peraturannya mengatur tentang jarak dan kuantitas dari pemeluk agama itu kan untuk bisa didirikan rumah ibadah. Pakai dilihat dulu populasi. Oh iya, dilihat dulu. Gitu ya, Bagi. Ya kalau hanya mendirikan tempat ibadah kosong juga buat ngapain gitu. Tapi banyak kemudian agama-agama yang ingin mendirikan rumah ibadahnya kemudian mendapat pertentangan karena persoalan-persoalan yang lebih sifatnya lebih sensitif lah gitu, Bagi. Itu kan lebih banyak sekarang mereka mengadakan di rumah yang kemudian berdekatan dengan mayoritas Muslim gitu, Bagi. Ya inilah tantangan kita antara lain. Karena itu dalam waktu dekat kita insya Allah hari Rabu ini akan mencoba rapat kerja. Kita sudah sampaikan ke Pak Wali Kota informasinya melalui Kesbang, juga Kementerian Agama. Disinilah pentingnya peranan FKUB dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bagaimana agar kita umat beragama ini bisa hidup rukun dan damai. Dasarnya apa? Karena memang rukun dan damai itu ajaran agama. Kemudian kebebasan orang memeluk agama itu juga bukan saja negara yang menjamin, tetapi agama-agama juga menjamin tentang perbedaan keyakinan itu. Iya, baik. Nah, lalu kita hidup di satu negara, maka kita juga harus tunduk pada aturan-aturan negara itu. Tunduk kepada aturan negara adalah juga perintah agama. Makanya sebetulnya FKUB ini, Pak Ihsan, itu menjadi kepanjangan tangan pemerintahan kota Serang ya kalau FKUB kota, untuk seiring dengan program pemerintah dalam menciptakan kehidupan umat beragama yang tetap rukun dan damai. Pakai punya gambaran batas populasi satu rumah ibadah yang boleh berdiri dari agama lain? Kalau tidak salah 90 apa 60. 60 ya, keluarga yang pemeluknya di situ gitu. Baru bisa didirikan rumah ibadah. Maka tadi umat Islam pun mendirikan rumah ibadah itu kalau tingkatannya masjid jami gitu ya, itu memang ada aturan-aturan sesungguhnya. Nah, kita beralih ke persoalan lain. Kota Serang ini kan semakin kelihatan tumbuh, berkembang. Nah, sebagai sebuah kota seperti di daerah atau kota lain, itu pasti, apalagi kota Serang ini kota jasa ya, pasti tumbuh itu yang namanya tempat-tempat hiburan. Dari mulai hiburan keluarga sampai hiburan yang memang memiliki nilai-nilai tersendiri dalam konteks keagamaan. Nah, seperti misalkan karaoke, diskotik. Mungkin juga kita juga pernah dengar gitu pakai beberapa tempat yang dijadikan tempat prostitusi ilegal di Kota Serang. Nah, bagaimana itu pakai memandang?
Itu tadi ya, sama halnya dengan agama ya, keyakinan ya. Siapapun tidak bisa melarang orang berkeyakinan yang lain. Hatta Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah itu juga tidak bisa memaksa orang lain untuk memeluk agamanya. Demikian pula maksiat, Pak Ihsan. Mau diskotik, mau apa namanya istilahnya pub, mau apalah gitu. Yang dilarang oleh agama itu pasti akan terus ada sampai kiamat. Ini sebutlah penyakit molimo ya, itu tidak akan pernah tidak ada di dunia ini. Tapi kan nanti itu seringkali dikaitkan dengan PAD pakai pendapat. Iya, maksud saya ketika sesuatu itu memang tidak bisa dihilangkan, minimal ada upaya. Yang disebut amar ma'ruf nahi mungkarnya itu adalah dengan cara membatasi gerakan mereka. Maaf Pak, saya coba tarik kesimpulan dulu. Pakai setuju adanya lokalisasi. Pembatasan iya, saya setuju. Ya. Dari mulai karaoke, prostitusi yang terlokalisir di Kota Serang. Kalau prostitusi enggak lah. Enggak. Ya. Enggak ada lokalisasi prostitusi. Kalau judi Pak? Ya termasuk judi kan dilarang. Negara sendiri melarang perjudian. Iya kan? Jadi yang dibolehkan atau yang ada dalam bukan dibolehkan. Jadi gini, Pak Ihsan. Ini tergantung tafsir nanti ya. Okay. Yang namanya maksiat itu tidak bisa dilegalisasi. Tetapi maksiat itu satu perbuatan yang ila yaumul qiyamah pasti ada. Iya. Karena Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa taala, ada ruang untuk kerja iblis ya. Kan gitu. Iblis ini kan musuhnya Nabi Adam ya. Ya kan gitu. Dia minta ke Allah dalam dialognya itu, ya Tuhan, saya nggak apa-apa lah selama-lamanya di neraka. Tapi berikan ruang gerak saya untuk bisa menjerumuskan anak cucu Adam. Apa ditolak oleh Allah? Enggak, ya silakan. Tapi kau iblis tidak bisa menyentuh hambaku yang beriman. Artinya diskotik dalam taraf yang dibolehkan ya oleh FKUB? Bukan dibolehkan. Itu urusan pemerintah kota, Pak. Kalau saya kapasitasnya, FKUB tidak berbicara itu ya. Kapasitas pribadi saya sebagai pendiri Kota Serang, ya kalau kemudian maksiat itu tetap ada, lalu tumbuh di mana-mana, misalnya saya dapat informasi di Rawu, ya, tempat diskotik gitu, itu kan madorotnya lebih besar. Kenapa madorotnya lebih besar, Pak Ihsan? Karena di sana bisa dijamah siapapun, orang yang tingkat ekonominya dari tingkat bawah pun bisa, ya, nyawer gitu ya di sana ya. Nah, bagaimana caranya agar maksiat itu tidak begitu meluas kepada masyarakat? Ya udah dilokalisir aja atau dibatasi gitu. Batasnya di mana? Menurut pemerintah Kota Serang akan membatasnya di hotel berbintang. Ya biarkan saja orang-orang berbintang itu. Kalau dilarang apapun maksiat tetap ada. Nah disitulah peran. Kalau yang liar itu kan tidak bisa dipungut PAD. Iya. Ya. Nah di situ baru ada kemaslahatan walaupun kecil. Karena mafsadatnya lebih besar. Tapi di antara mafsadat, dua mafsadatan. Jadi idza ta'aradul mafsadatani. Maksiat itu gak ada benernya. Dua hal yang tidak ada pilihan sebetulnya. Tapi kita harus memilih. Memilihnya apa? Memilih bukan melegalisasi, tetapi bagaimana agar lebih ringan. Mana di antara dua hal yang tidak baik ini lebih ringan kemadorotannya. Nah, dengan ini kelihatannya juga banyak investor yang mendirikan bioskop Kota Serang lagi. Ya bioskop kan tempat ya biarkan aja bioskop. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau kita masih tabu dengan maksiat, saya heran gitu. Ya, maksiat itu berbagai macam jenis ya, Pak. Nabi Lut punya kaum maksiat, ya homoseks gitu kan.
Nabi-nabi lain punya umat yang memang bermaksiat. Agama dan negara tetap melarang itu. Tapi ini pakai cara apapun tidak akan pernah bisa. Apa di Timur Tengah itu nggak ada kemaksiatan? Ada banyak. Sekalipun hukumannya hukuman pancung misalnya. Oke. Satu hal yang belum terjawab. Apa potensi yang paling resisten dalam hubungan keberagaman di Kota Serang? Yang paling resisten itu, Pak, pemahaman agama yang tidak memiliki rujukan kitab sucinya, tetapi lebih kepada ditafsiri berdasarkan nafsu pemeluk agamanya. Sesungguhnya kan setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Bukan agama namanya kalau mengajarkan kerusuhan. Pertumpahan darah sesama itu hanya diajarkan oleh ajaran iblis. Justru agama itu hadir untuk bagaimana memanusiakan manusia. Jadi Allah ciptakan manusia dari jenis yang berbeda, ada laki perempuan, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda. Untuk apa? Ta'arufu, untuk saling kenal mengenal. Pakai menafsirkan ajaran agama berdasarkan hawa nafsu, termasuk nggak menafsirkan agamanya lewat terjemahan, Bang? Ya salah satunya itu. Sekarang ini banyak agama dijadikan alat untuk pemuasan nafsu. Makanya saya katakan tadi, banyak sekarang pemeluk agama itu merasa dirinya melebihi Tuhan bahkan. Ini kan bahaya, Pak. Yang sepanjang yang saya tahu, agama Islam khususnya dan agama-agama lain itu mengajarkan satu kebaikan hubungan antar manusia. Kalau hubungan soal akidah, hubungan kita dengan Tuhan itu masing-masing. Tapi hubungan kemanusiaan, kita diciptakan dari zat yang sama. Kita semua ini anak cucu Adam, berkembang biak dengan berbagai latar belakang, budaya, bahasa, dan lain-lain. Warna kulit juga berbeda. Apakah agama mengajarkan permusuhan? Tidak. Justru sekali lagi agama itu hadir dalam rangka mempererat, menyadari akan keberadaan kita sebagai manusia. Apa hak kita untuk memusuhi sesama manusia? Nah, termasuk dalam fungsi dan tanggung jawab FKUB nggak, Bang? Oh iya, mengingatkan moral birokrasi supaya nggak korupsi gitu, Bang. Ya, ini sebetulnya kalau itu tanggung jawab semua ya. Yang jelas kalau kita beragama secara benar, itu saya yakin manusia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Setiap yang dilarang oleh agama, saya yakin negara akan melarang, Pak. Setiap yang dilarang, tetapi tidak setiap yang dilarang negara, agama melarang. Ya. Contoh, poligami misalnya. Kalau agama membolehkan. Tapi kan ada batas-batas. Jangan diambil bolehnya aja, tapi ada persyaratan yang bagaimana agar boleh itu. Tetapi kan negara bagi ASN nggak boleh kan? Nah, kalau kita memang mau beragama, kita juga harus melihat sudut pandang yang lain. Karena dalam konteks vertikal hubungan kita dengan Tuhan, itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi ada firman Allah, firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana kita wajib juga menyayangi terhadap sesama. Seperti dalam Islam ya, mohon maaf, kita semua ini sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu apakah kita membenci itu? Membenci sesama? Yang nggak bisa, Tuhan aja menyayangi kok. Ar-Rahman itu berlaku untuk dunia dan akhirat dan bagi seluruh makhluknya. Dan berarti manusia di sini, seluruh manusia, Pak. Tuhan tidak melihat latar belakang mereka mempercayai dirinya atau tidak. Hatta komunis pun disayangi kok. Kalau tidak disayangi, yang nggak punya Tuhan itu nggak bisa makan itu. Karena Tuhan menyayangi sekalipun tidak
percaya terhadap Tuhan, tetap saja itulah Maha Rahman, Maha Adilnya Tuhan pencipta manusia. Nah, pakai 2-3 bulan ke depan. Atau kalau mau disimpulkan dalam bahasa kelembagaan negara ini kan perlu satu unjuk perubahan di 100 hari pertama kepemimpinan Pakai ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh FKUB Kota Serang? Insya Allah hari Rabu kita akan rapat kerja. Yang kedua, kita ini perlu memandang generasi muda yang harus diberikan pembekalan bagaimana bisa menjadi pionir dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Jadi kita akan melakukan satu pengkaderan di generasi muda, sehingga nanti di kecamatan-kecamatan itu akan ada kader-kader kerukunan umat beragama. Kader FKUB. Kader FKUD. Ini menjadi penting karena memang konflik ini seringkali terjadi di kampung-kampung ya. Nah, kemudian kita juga insya Allah akan terus melakukan sosialisasi pentingnya kita hidup rukun. Agar apa? Agar agama ini yang kita peluk ini betul-betul menjadi sebuah cerminan sifat Rahman Tuhan, sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pakai, FKUB ini kan juga pasti memperhatikan bagaimana harmonisasi antar sekte di dalam Islam. Nah, bagaimana Pakai melihat perkembangan Syiah, Ahmadiyah, dan aliran-aliran lain? Boleh nggak berkembang? Karena itu kan berlawanan dengan... Nah, itu kalau konteksnya sudah menyebut satu internal agama, dimanapun ada sekte-sekte itu ya. Bukan hanya di Islam, Pak. Di Kristen ada, di Buddha ada, di Hindu juga pasti ada. Ya, aliran-aliran namanya. Nah, selagi di dalam konteks ini internal agama, itu adalah tidak menyimpang dari kitab sucinya, saya pikir boleh. Tetapi ketika itu pandangannya sudah menyimpang, misalnya, dari sisi mana menyimpangnya? Kesepakatan ulama terbanyak, Pak. Nah, baru bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, penyelesaian tidak mesti dengan kekerasan. Penyelesaian dialogis itu yang akan terus kita kembangkan. Sehingga kita ingin nanti FKUB Kota Serang ini mengajak kepada seluruh pemeluk agama menyelesaikan masalah itu melalui pendekatan dengan cara-cara yang dialogis. Ya. Kita membiasakan berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Jadi apa istilahnya, diskusi dengan moderator yang cerdas, gitu. Kemudian dengan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung hikmah, tidak caci maki, tidak merasa benar sendiri. Apalagi benarnya itu tidak didukung oleh dalil-dalil. Agama itu dalil, agama itu wahyu. Jadi kalau keluar dari wahyu sudah hanya lahir dari hawa nafsunya, itu bukan agama lagi, itu namanya nafsu. Dan agama ini memang bisa dikemas dalam konteks itu. Kan paling laku jualan agama. Untuk membuat kerusuhan segala macam itu kan lewat agama ini paling laku, Pak. Jaringan sales orang dalam untuk surga. Oh iya, ya kan ada orang yang seolah-olah dia sudah ahli surga. Padahal waliullah sendiri mengatakan ilahi lastulil firdausi a'la. Hari ini bagaimana kita melihat perkembangan pemahaman agama semakin dangkal. Dan itu kalau dalam Islam memang sudah ada, Pak. Disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa kehidupan umat manusia ini bukan semakin baik, akan semakin jelek, Pak. Jadi pakai diskusi tentang perbandingan agama bukan saja tidak perlu, tapi nggak penting. Kalau kita memperdebatkan perbedaan agama, akankah itu menuntaskan masalah? Enggak, Pak. Mempelajari boleh. Pakai ingin menyebut seperti Dr. Zakir Naik, Don Ditan, atau Zuma,
karakter seperti apa? Ya, mohon maaf saya sebut saja ya, seperti Dr. Zakir Naik, unfaedah, Pak. Kenapa unfaedah? Saya melihat dari satu sisi tidak akan selesai. Karena sudah dalam Islam sudah ada lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Buat apa sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dalam pengertian sesuatu yang memang sudah menjadi sunatullah ini diperdebatkan keberadaannya. Untuk apa kita melakukan perdebatan antar agama itu? Tidak akan pernah selesai lah. Kalau tidak akan pernah selesai, buat apa juga kita perdebatkan soal itu? Kecuali endingnya ya sudah, Anda berdasarkan keyakinan Anda, kita berdasarkan keyakinan kita. Mari kita hidup berdampingan dengan damai. Kan jadi indah. Betul. Gitu. Pakai di akhir waktu saya ingin pakai memberikan satu pandangan bagaimana keindahan kerukunan hidup beragama. Darah kita sama merahnya, Pak. Tulang kita sama putihnya. Boleh warna kulit berbeda, bahasa berbeda, tetapi hidup rukun dan damai itu menjadi tujuan hidup kita bersama, agar ibadah kita juga tenang, kita bisa mendidik anak kita sekolah jadi tenang, kita mau beraktivitas ekonomi juga tenang. Tanpa kedamaian, tanpa kerukunan, kehidupan lain pun akan terganggu. Dan sudah menjadi sunatullah orang berbeda keyakinan, sudahlah kita tidak perlu melawan arus gelombang. Sebab ada satu ungkapan syair, waman hajalul jati bahrin halak. Kalau ini sudah menjadi sunatullah ya sudah. Bagaimana kita bisa di situ sebagai ruang ibadah kita? Apa nilai ibadahnya? Menjaga kerukunan. Di situ juga kita bisa memperkuat keimanan kita sebagai sparring partner. Ya. Jadi fastabiqul khairatnya di situ. Ya. Itu barangkali pesan yang perlu saya sampaikan pada seluruh umat beragama. Oke, terima kasih banyak sudah hadir dan memberikan banyak pencerahan untuk kita, sahabat Konten Podcast. Semoga ini memberi manfaat dan petikan berharga dalam menjalani kehidupan beragama kita. Sekali lagi terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.